Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir, walaupun hujan, tapi Bapak Ibu bisa melewati badai topan datang. Ini baru hujan ya, belum badai topan beliung dan sebagainya. Puji Tuhan. Baik, berapa banyak yang antusias pada saat ini bisa lambaikan tangan? Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita ya. Haleluya. Nggak lama lagi kita akan long holiday dari Jumat, Sabtu, Minggu dan sampai minggu depan. Ya. Long holiday-nya kapan mulai start? Jumat ya. Berapa banyak yang keluar kota sehingga Minggu tidak ada di gereja ini? Bisa angkat tangan? Tinggi-tinggi. Oke. Baik, yang sudah planning keluar kota, jangan lupa ibadah. Ya, jangan lupa ibadah. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap ibadah. Dimanapun Bapak Ibu berada. Waktu saya di Singapura, saya ibadah di City Harvest 2 kali waktu itu. Ya, ada beberapa gereja yang juga maju, berkembang. Ya, kalau Bapak Ibu ada di Surabaya, carilah gereja ada di Puncak. Saya nggak tahu ada gereja apa di Puncak, tapi yang pasti ada gereja. Ya, kalau bisa jangan online, kalau bisa onsite, biar bisa mengalami atmosfer ibadah. Ya, kalau online itu hari Senin sampai Sabtu online-nya. Hari Minggu kita ketemu dengan tubuh Kristus. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, temanya adalah 7 jenis jemaat di akhir zaman sesuai kitab Wahyu. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menceritakan mengenai keadaan 7 jemaat yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Tapi kalau waktunya nggak cukup, nggak usah 7 lah ya. 5 atau 4 juga cukup. Katakan amin. Baik, Bapak Ibu, angka 7 seharusnya angka yang baik dan sempurna. Kenapa saya katakan angka 7 adalah angka yang baik dan sempurna? Karena saya banyak kali melihat Tuhan memakai angka 7 di Alkitab. Ya, mudah-mudahan 7 jemaat ini jemaat yang baik dan sempurna nih. Kalau saya lihat Tuhan pakai Naaman waktu dia didoakan, dia disuruh mencelupkan ke badannya ke kali 7 kali. Ada yang tanya, Pak kenapa 7 kali? Kenapa enggak 6 kali, 5 kali? Saya nggak bisa jawab. Coba-coba aja iseng 6 kali, sembuh nggak saya bilang. Ya, jadi kalau Tuhan bilang 7 kali, ya 7 kali. Jangan didiskon-diskon. Karena saya nggak tahu kenapa Tuhan senang dengan angka 7. Waktu kita diajar untuk mengampuni, Tuhan ajar mengampuni untuk berapa kali? 70 kali, 7 kali. Itu pakai angka 7. Jadi kita hari ini masuk ke dalam kerajaan surga karena pengampunan. Dan pengampunan itu pakai angka lagi, 70 kali 7 kali. Waktu bangsa Israel mau masuk ke tembok Yeriko, Tuhan bilang mesti kelilingi tembok Yeriko 7 hari. Kenapa enggak 6 hari? Kenapa mesti 7 hari? Dan pada waktu hari ke-7 harus mengelilingi waktu hari ke-7 harus mengelilingi berapa kali? 7 kali. Jadi hari ke-7 pun harus mengelilingi 7 kali. Tuhan beristirahat hari ke-berapa? Hari ke-berapa? Kok malu-malu jawabnya? 7 istirahatnya. Ya, jadi selama 6 hari dia kerja, hari ke-7 dia istirahat. Bangsa Israel pun punya 7 hari perayaan. Hari perayaan 7 hari itu ditentukan oleh bangsa Israel. 7 kali hari perayaan. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan ada 7 roh Allah yang sering diartikan simbol kehadiran Allah. 7 roh Allah di dalam kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan satu lagi, setiap 7 tahun, di tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Jadi tahun di mana tanah tidak boleh ditanami, bangsa Israel istirahat. Jadi pada tahun ke-7 maka tanah-tanah tidak boleh ditanami. Jadi bangsa Israel mesti istirahat, disebut tahun Sabat. Nah setelah tahun Sabatnya mencapai 7 kali, maka dia mesti stop karena tahun ke-50 adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Ya. Jadi 7 kali Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, berarti 49 tahun. Mereka udah mesti tahun ke-50 yaitu tahun Yobel. Jadi Tuhan senang dengan angka 7. Tapi waktu saya lihat Tuhan juga mengutip 7
jenis jemaat di Alkitab, ternyata ada something problem karena nggak 7 jemaat mengalami kesempurnaan. Seharusnya memang ada 7 jenis jemaat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya pelajari ada jemaat yang berpendidikan, jemaat yang miskin, jemaat yang kaya, jemaat yang pedagang, pengusaha dan sebagainya. Jadi Tuhan ada melompokkan jemaat ini pendidikan tinggi, jemaat ini. Ternyata hanya 2 jemaat yang dipuji Tuhan dan tidak ada teguran. Ada jemaat yang lain mendapat teguran dari Tuhan. Ya, seharusnya kalau dibilang 7 jenis jemaat, berarti semua jemaat yang hadir itu harusnya mendapatkan pujian dari Tuhan. Kalau boleh dikatakan satu ibadah ini pasti akan ada yang terkait dengan 7 jenis jemaat. Ya, di dalam satu gereja ada jemaat yang secara ekonomi kurang bagus, ada yang ekonominya bagus, ada yang pendidikannya tinggi, ya ada yang macam-macam. Seharusnya semua mengalami pujian. Tapi hari ini ternyata nggak semua jenis jemaat dipuji Tuhan. So saya pikir daripada kita nggak mencoba menangkap isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan, kenapa kita nggak coba mengupas pada saat ini? Karena waktu doa puasa Sentul, selama 2 hari itu kita mengupas kitab Wahyu 2 dan 3. Kita mengupas bagaimana kita mempelajari bagaimana 7 jemaat itu. Ada yang dipuji dan ada yang dipuji tapi ditegur. Ada yang dipuji tanpa teguran, Bapak Ibu. Ya, tapi ada yang awalnya langsung ditegur, nggak pakai pujian. Ya. Nah, saya bersyukur karena ada Wahyu 2 dan 3. Karena pada akhirnya kita semua akhirnya mengerti cara berpikir Tuhan. Jangan kita main seperti main gereja-gerejaan. Yang penting saya ke gereja ibadah. Tapi kita nggak mengerti cara berpikir Tuhan. Nah, kalau kita nggak mengerti cara berpikir Tuhan, maka kita akan dikendalikan oleh emosi dan perasaan dan cara berpikir kita yang bisa salah. Ya. Istilahnya kalau jemaat ini ditegur, berarti ada something yang mungkin mereka nggak tahu, nggak mengerti. Dan saya bersyukur hari ini kita bisa baca sehingga kita bisa memahami. Kita bisa memahami gereja mana yang benar, gereja mana yang sudah di ujung tanduk, ya seolah-olah oke, tapi sebetulnya mereka sudah di ujung tanduk. Tuhan bilang, kamu udah mau jatuh. Kalau kamu nggak bertobat, maka kamu akan berbahaya sekali. Ya, bahkan Tuhan bilang, aku akan muntahkan kamu. Jadi mana yang benar, mana yang di ujung tanduk, mana yang tidak berkenan, mana yang berkenan. Sehingga kita bisa berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita berpikir, wah kita udah pelayanan, kita udah puluhan tahun tiap minggu ke gereja. Ini semua jemaat juga datang ke gereja. Kalau dia ibadahnya Sabtu, ya tiap Sabtu dia datang ke gereja. Kalau dia Minggu, dia tiap Minggu datang ke gereja. Jadi jemaat ini, jemaat yang aktif ke gereja. Tapi mari kita belajar. Ya, seberapa yang saya bisa bahas dalam waktu 40 menit ini, kita bisa mulai coba dengan 2 hal sebelum saya masuk kepada jemaat Efesus. Ada 2 kata yang selalu tertulis di awal dan di akhir pesan Tuhan kepada 7 jemaat. Pertama, setiap kali dia mau menyampaikan pesan kepada satu jemaat, dia bilang, aku tahu. He knows everything. Dia tahu segalanya. Jadi sebelum dia kasih koreksi atau pujian, teguran, dia sudah ngomong, saya tahu. Artinya gini, nggak usah kasih tahu saya udah tahu. Apa yang terjadi jemaat ini, jemaat ini, I know everything. Artinya gini, Pak Pendeta, kita nggak perlu kasih tahu jemaat. Ya, kita nggak perlu kasih tahu jemaat, musti A, musti B, musti C. Ya, sebetulnya Tuhan sudah tahu jemaat ini sebetulnya sudah mengerti atau belum. Jadi dia tegur karena ada satu jemaat yang sebetulnya dia sudah tahu, tapi nggak melakukan. Ya. Nah, jadi waktu dia bilang, aku tahu, terakhir dia bilang, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Jadi kalau boleh bilang, dia selalu mengawali, I know everything, dan terakhir dia katakan, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Artinya, segala sesuatu dalam pengawasan Tuhan. Kita nggak tahu manusia, tapi Tuhan tahu sesama kita. Bilang kiri kanan, Tuhan tahu isi hatimu. Yang sebelah sini lagi bilang,
Dia juga tahu isi hatimu. Baik, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Kota pusat dagang, penuh dengan orang berpendidikan dan cenderung orang kaya yang ada di perkotaan. Ini kota yang maju, kota perdagangan, kau boleh bilang kota Jakarta. Dan puji Tuhannya di kota ini ada orang yang punya ketekunan hebat. Jemaat Efesus punya jemaat yang orang yang kerjanya tekun dan kerja keras. Puji Tuhan. Di kota-kota yang besar nggak banyak yang tekun, ya. Tapi kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu dan usaha serta ketekutanmu, dan bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi apa yang sebenarnya tidak, dan engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bersyukur hari ini ada jemaat yang kerja keras dan luar biasa. Hidup di satu kota, pusat perdagangan, teknologi tinggi, pendidikan tinggi. Tapi hari ini ada teguran yang luar biasa. Di samping pujian, ada teguran. Apa itu tegurannya? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kecenderungan gereja yang di dalam perkotaan dengan teknologi tinggi dan punya pendidikan tinggi dan income yang baik, kecenderungannya adalah individualismenya sangat tinggi. Ada satu gereja yang begitu besar, nggak saling mengenal satu sama lain. Mereka datang ibadah, pulang langsung pulang. Tidak ada temu, ngobrol, dan sharing. Jadi memang ada hal-hal yang bisa membuat kondisi, membuat jemaat individualisme tinggi, sehingga pelayanan hanya sekedar sebagai rutinitas. Dan pada akhirnya mereka mulai kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Tapi puji Tuhannya mereka menjaga doktrin luar biasa. Ini jemaat yang menjaga doktrinnya, ajaran-ajaran mesti ajaran yang sehat, tidak boleh ada ajaran yang tidak baik dan sebagainya. Tapi secara nggak langsung, kasihnya dia tidak ada. Bapak Ibu sekalian, suka melayani, suka bekerja keras, belum tentu dasarnya karena kasih. Belum tentu dasarnya kasih. Ya. Orang datang ibadah dan pelayanan, belum tentu dasarnya kasih. Ya. Saya pernah bicara kepada satu pendeta, dia bilang, Pak, di jemaat kami sulit sekali ngumpulin jemaatnya untuk doa, untuk home cell, kelompok sel. Paling kami hanya bisa ketemu ibadah seminggu sekali. Ya, pelayanan oke lah hari Minggu dan sebagainya. Tapi mereka sulit sekali dikumpulkan untuk doa sama-sama. Kenapa Pak? Mereka udah terlalu sibuk Pak. Mereka semua ada yang kerja, pulangnya jam 6, jam 7. Kalau ada kegiatan hari biasa mereka udah lelah, capek. Jadi mereka maunya langsung pulang. Mereka nggak terlalu tertarik Pak kalau kita adakan doa. Jadi Bapak nggak pernah ada doa di hari biasa, nggak pernah doa. Pernah kita adakan doa yang datang cuma pendeta sama istri, sama mungkin wakilnya dan sebagainya. Nggak banyak. Ya. Dan juga kalau diadakan doa yang datang cuma ya beberapa ibu rumah tangga. Sementara orang sibuknya yang dagang, usaha, yang punya pendidikan tinggi, mereka paling kayaknya nggak tertarik Pak untuk datang. Bagi mereka yang penting datang ibadah minggu. Ya. Jadi sulit sekali sentuhan kepada sesama. Sehingga kalau nggak sentuhan sama sesama, bagaimana bisa merasakan kasih? Kita nggak bisa merasakan kasih ketika kita nggak berjumpa dengan sesama. Ketika saya di rumah aja, saya nggak akan bisa merasakan kasih. Saya pelayanan, oke, saya pelayanan hari Minggu, tapi saya nggak pernah sentuhan. Saya nggak pernah salaman, saya nggak pernah say hello, nggak akan pernah rasa kasih di sini. Dari mata turun kemana? Ke hati. Waktu Yesus memandang orang yang sakit, Yesus melihat orang yang buta, orang yang miskin. Waktu Yesus melihat,
timbul belas kasihan. Jadi belas kasihan hanya bisa terjadi ketika kita melihat sesama. Jadi otomatis rutinitas kita untuk pelayanan, kalau kita nggak pernah ada waktu untuk bersentuhan dengan jemaat, maka kita nggak akan pernah punya rasa kasih. Dan kedua, kalau kita nggak pernah datang berdoa sama-sama, ya, saya bilang sama satu pendeta, waktu kita kumpul, dari doa sentul saya ke puncak, dengan beberapa pendeta, saya bilang, Pak, kalau kita cuma ketemu makan saja, buat saya nggak terlalu menarik, Pak. Tapi kalau saya ketemu dengan pendeta-pendeta, ini pemimpin-pemimpin gereja, lalu kita doa sama-sama, kita worship sama-sama, nah ini benar-benar Pak, saya tertarik sekali dengan hal seperti ini. Karena saya mengalami ketika doa dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para pendeta, dengan gembala. I feel something different, saya bilang. Dibanding saya dengan doa sendiri di rumah. Saya merasakan ada sesuatu yang bergelora. Ketika saya ketemu dengan para gembala yang memimpin gereja A, gereja B, gereja C, gereja GBI yang ada di situ, Pak Wira, ada di Kahal, gereja Biantoro, ada lagi di gereja GBI tempat lain. Saya bilang ketika kita worship Pak, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Lalu kita sharing sama-sama. Ya. Jadi pengenalan kita waktu kita kumpul sama-sama, doa sama-sama, itu seperti berasa sesuatu yang berbeda. Tuhan seperti mengangkat satu level yang lebih tinggi lagi dibandingkan saya hanya diam di rumah sendirian baca Alkitab doa. Itu juga kalau kita doa dan baca Alkitab. Kebanyakan juga belum tentu jemaat Tuhan berdoa dan baca Alkitab. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah hubungan intim sama Tuhan? Dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Artinya apa? Dengan kesibukan kita sekolah, kita punya pengetahuan tinggi, kita kerja, kita dagang. Pada akhirnya itu akan membuat individualisme tinggi. Dan kita akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Kita dijamah Tuhan, dilawat waktu retreat, waktu altar call kita dilawat Tuhan. Tapi sebulan kita nggak cari Tuhan, kita nggak intim sama Tuhan, kita nggak konsisten, kita nggak berjumpa dengan manusia, saling melayani, pasti lama-lama kasih kita akan hilang. Kita boleh bilang kita kerja keras, Natal kita kerja keras, Paskah kita kerja keras. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu. Yang mana? Kasih yang mana? Yang semula. Artinya dulu sudah pernah ada, tapi kasihnya bisa hilang Pak. Karena individualismenya sangat tinggi. Kita nggak menjaga, nggak memaintain seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita kerja keras, doktrin kita jaga ajaran supaya ajaran kita nggak menyimpang, tapi kasihnya nggak ada. Jadi dikenal karena berpendidikan, pekerja keras dan tekun dan menjaga doktrin, tapi dikritik karena kehilangan cinta yang pertama. So Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai PPG jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Saya hanya bisa berdoa Tuhan, biarlah jaga BICC ini. Biarlah BICC ini memiliki pekerja-pekerja yang mempertahankan atmosfer rasa cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena di kota besar ini banyak daya tarik Pak. Beda dengan di pelosok, di daerah-daerah, di kampung. Saya bilang sama Pak Gordon yang dari Sumatera, kami gereja kami Pak, semua kami wajibkan untuk ikut kelompok sel. 100% ikut kelompok sel. Mereka nggak ada yang kesulitan, mereka semua datang. Iya, kenapa? Karena nggak ada saingan gereja, gerejanya di itu doang. Karena di daerah kampung, artinya hubungan satu sama lain kuat. Tapi di kota begitu banyak gereja, di sana gereja, di situ gereja, di situ gereja. Begitu dia tersinggung di sini, dia bilang gereja juga ada di sana, buat cari di sana. Di sono, gua tersinggung sama pendetanya. Di sono ada gereja lagi. Gak akan bisa ketemu, kasihnya gak akan ada. Maka individualisme di kota besar itu sangat berat sekali. Kalau gak benar-benar kita punya standar gereja kita, menjaga setiap PPG-nya untuk tetap datang seminggu sekali berdoa, ketemu sebulan sekali dengan VIP ini, rasanya akan padam, otomatis padam. Api itu asal didiamkan lama-lama padam Pak. Untuk memadamkan api nggak usah diapa-apain, diamkan saja. Nggak usah ada VIP, nggak usah ada menara doa, nggak usah ada doa puasa nasional. Ketemunya hari Minggu aja, diamin saja. Pasti padam. Dan kalau sudah padam, kasihnya hilang Pak. Untuk jaga kasih itu, apinya mesti dijaga. Kalau api tidak dijaga, kasihnya pasti jatuh.
Pasti hilang kasihnya. Saudara boleh coba, Bapak Ibu nggak usah doa 1 bulan. Pasti bukannya makin pengen pelayanan, makin pengen nggak pelayanan. Makin berat kaki untuk pelayanan. Makin berat untuk datang menaruh doa, makin berat untuk datang doa puasa, makin berat untuk datang VIP. Coba aja sebulan nggak doa, nggak pelayanan, nggak baca Alkitab. Pasti kasihnya. Saudara makin hari makin nggak suka pelayanan. Apa nasihat Tuhan? Nasihat Tuhan adalah, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang semula. Saudara pernah mengalami kasih mula-mula, saudara mengalami cinta yang luar biasa. Saudara yang begitu all out, siap pelayanan, siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sekarang saudara mulai jaga jarak, saudara udah gak bisa lagi seperti dulu. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita berpikir seringkali yang mesti bertobat adalah orang di sana dong Pak. Itu banyak orang berdosa yang gak kenal Tuhan. Itu di jalan-jalan banyak pencuri, pembunuh yang belum kenal Tuhan. Dia yang mesti bertobat. Saya mau katakan, mereka yang kriteria Tuhan yang perlu bertobat, bukan orang yang belum kenal Tuhan. Waktu di doa puasa Senul saya bilang begini, kalau orang sana yang belum kenal Tuhan, kita suruh bertobat, kita salah. Memang dia belum kenal Tuhan, udah pasti dia gak akan bertobat. Dia mesti kenal Tuhan dulu. Coba kalau dia kenal Tuhan, jangan-jangan dia lebih hebat dari saya. Konteksnya Tuhan bertobat itu adalah untuk orang dalam yang sudah kenal Tuhan. Kita yang sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, dan kita tidak lakukan, itulah yang harus bertobat. Kalau kita bilang dia yang mesti bertobat, dia belum kenal Yesus. Dia belum masuk kelompok kita. DNA-nya masih beda. Dia belum ada benih ilahi. Dia mesti pindah dulu dari warga kerajaan dunia menjadi warga kerajaan sorga, baru kita nasihati, baru dia bertobat. Jadi konteksnya yang mesti bertobat hari ini adalah saya. Saya yang di sini mesti bertobat. Saya yang udah kerja keras. Saya yang udah mempelajari doktrin-doktrin yang luar biasa. Saya yang udah S2 teologi. Saya yang udah jadi doktor. Saya yang udah pelayanan puluhan tahun. Saya yang mesti bertobat. Jangan tunjuk orang lain. Mereka DNA-nya beda. Mereka bertobat pun gak masuk surga. Saudara bilang bertobat gak masuk surga. Kenapa gak kenal Yesus? Mereka mesti kenal Yesus dulu. Jadi yang mesti bertobat kita. Kita yang hari ini bermasalah. Karena Tuhan bilang aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bertobat dari apa? Kasih, api, on fire. Berapa banyak di sini yang udah sebulan gak pernah datang menaruh doa. Introspeksi diri. Saya nggak tahu, saya bukan tukang kontrol satu-satu. Tapi He knows everything. Dia tahu kita taat dengan aturan apa enggak. Dia tahu saudara datang apa enggak dengan standar KPI BICC seminggu sekali semua pekerja wajib berdoa. Saudara masih menjalankan apa tidak? He knows everything. Saya bukan detektif atau menjaga orang supaya you mesti doa. Kita punya gereja, punya role, punya aturan. Kita berdoa supaya pekerja mengikuti aturan itu. Seminggu sekali datang berdoa. Saudara yang berhadapan dengan keinginan saudara sendiri. Saudara yang bertentangan bukan dengan gereja BICC. Saudara sedang berhadapan dengan keinginan saudara sendiri. Saudara sedang bertempur dengan keinginan saudara sendiri. Datang apa tidak? Datang apa tidak? Saudara datang VIP apa tidak? Saudara sedang berhadapan dengan musuh saudara adalah keinginan saudara sendiri. BICC hanya jembatan, hanya alat. Untuk menghimbau pekerjaannya untuk datang VIP. Untuk datang menaruh doa. Dan mulai tahun 2025 bulan Maret sejak kita soft launching gereja sel, KPI kita cuma tinggal 2. Yaitu apa? Menaruh doa dan VIP. Sementara baca Alkitab, ibadah, dan home cell sendiri, itu akan dipindahkan ke home cell. Sehingga PKS atau HCF yang akan
membimbing anggotanya untuk satu, baca Alkitab setiap hari, dua, untuk setia ibadah, dan tiga, rajin home cell. Tapi kita sudah mengurangi KPI kita jadi dua, menara doa dan VIP. Jadi kalau kita introspeksi diri, VIP datang apa enggak, menara doa datang enggak. Jadi saudara bertempurnya bukan sama gereja, sama diri saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara dievaluasinya sama Tuhan. Kasihmu sudah pudar. Artinya engkau sudah jatuh begitu dalam. Kalau Tuhan ngomong begitu dalam, ini yang ngomong Tuhan. Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kalau sudah bicara seperti itu, artinya saudara mesti benar-benar perhatikan. Karena dalam ayat ini jelas, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa kata Roh. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur sekali Tuhan ada kitab Wahyu 2 dan 3. Selalu menjaga saya kalau saya sudah mulai menyimpang, kalau saya sudah mulai malas doa, kalau saya sudah malas baca Alkitab, saya jadi ingat, oh ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah kehilangan kasih mula-mula Tuhan. Dulu saya begitu antusias, dulu saya begitu semangat. Dulu saya jadi guru sekolah minggu luar biasa, rajin banget. Disiplin banget. Dulu waktu saya jadi BIC, waduh antusias banget. Waktu saya jadi UG antusias banget. Tapi kok sekarang jadi enggak ya Tuhan. Kita mulai periksa diri kita, check yourself. Periksa diri kita baik-baik. Sudah di mana posisi kita? Amin Bapak Ibu. Kita yang mesti periksa diri kita. Ini baru satu jemaat Bapak Ibu. Waktu saya tinggal 20 menit. Saya masuk jemaat Smyrna. Simirna, bukan Smyrna, Simirna. Ada yang namanya Simirna di sini? Ada ya tim BW ya? Ini jemaat luar biasa. Ya. Tapi luar biasa kenapa? Miskin tapi kaya di mata Tuhan. Miskin tapi kaya di mata Tuhan. Wah, kalau Tuhan udah puji, luar biasa. Nggak ada tandingannya kalau Tuhan sudah puji. Mau 1000, mau 1 juta manusia memuji, atau mau 10 juta like, cukup dengan satu pujian Tuhan itu semua hilang semua like-nya. Nggak ada artinya. Mau 100 juta like, 1 miliar like, kita punya Facebook di like, dipuji, nggak ada artinya. Hanya cukup dengan satu pujian Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mereka ditindas, mereka dianiaya. Mereka miskin. Saudara, pertanyaannya, mereka dipuji walaupun menderita dan miskin, namun kaya secara rohani. Bagaimana dengan saudara? Di mana posisi saudara? Saudara, di mana posisi kita? Miskin tapi kaya rohani? Atau miskin tapi juga miskin rohani? Udah miskin rohani lagi. Itu udah paling rendah dah. Udah miskin rohani lagi. Atau kaya tapi miskin rohani? Atau kaya juga kaya rohani? Saudara pilih yang mana? Kaya juga kaya rohani. Siapa yang mau miskin dan juga miskin rohani, angkat tangan? Nggak ada. So kita mesti lihat jemaat Smyrna ini kebalikannya dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus kaya, berpendidikan dan luar biasa, tapi tingkat individualisme tinggi sehingga pelayanan kerja keras tapi tanpa kasih. Tapi Smyrna ini orang yang menderita, yang miskin, tapi tetap dianggap kaya. Bagi Tuhan bukan masalah kaya atau miskin. Yang lebih baik. Ya. Tapi masalah, apakah benar orang kaya sulit masuk kerajaan surga?
Apakah benar orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Jawab. Benar atau tidak? Apakah benar orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Siapa yang mau kaya angkat tangan? Ada yang tinggi, ada yang setengah. Cari aman dulu deh ya. Apakah benar orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Bagi Tuhan bukan masalah kaya atau miskin untuk bisa masuk kerajaan surga. Tapi apa? Seorang kaya selalu ada kecenderungan hati. That's problem. Kecenderungan hati untuk sulit all out. Ini saya nggak bilang orang kaya ini nggak masuk surga ya. Karena saya juga kaya, Pak. Amin, 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 puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Orang kaya punya kecenderungan hati yang sulit all out menyerahkan diri dan waktu untuk Tuhan. Sulit all out. Seperti ada yang ganjel dia untuk bisa all out. Tapi kalau dia bisa all out, bukan hanya kaya jasmani tapi juga kaya rohani. Wow, melebihi jemaat Smyrna. Dia miskin tapi dia kaya. Abraham kaya luar biasa. Ishak kaya, Yakub kaya. Salomo apalagi jangan tanya. Daud begitu kaya, tapi mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Salomo pernah kesandung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ada kecenderungan hati? Karena terganjal dengan ayat. Ayat apa? Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi orang kaya yang mau ngikut Yesus, dia mesti menyerahkan miliknya, bahwa itu bukan milik dia atau milik Tuhan. Itu yang sulit. Karena cinta uang itu berat sekali. Makanya Tuhan bilang, lebih sulit seorang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada seekor unta masuk dalam lubang jarum. Ada ayat juga dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena beberapa orang mengejar kekayaan itu, dan kalau dia menyimpang, maka dia akan penuh dengan berbagai duka. Jadi dukanya sangat luar biasa orang kaya. Jadi bagaimana dia susah untuk all out? Karena di samping dia mesti memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia mesti jagain hartanya jangan sampai hilang. Jadi fokusnya antara A, B, A, B. Saya mesti fokus jagain harta saya jangan sampai hilang. Saya mesti maintain harta saya. Saya mesti pastikan harta saya berkembang. Tapi di satu sisi hati saya juga mesti pelayanan. Ini nggak bisa dua-duaan. Sekali lagi saya nggak anti kaya, karena saya kaya. Ya. Jadi untuk bisa lolos dari hal ini, demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dia boleh kaya, dia boleh punya mobil 10, punya hotel, punya rumah. Tapi dia mesti melepaskan pemilikannya, itu milik Tuhan. Yang tahu juga Tuhan. Bagaimana sikap, respon, dan perasaan dia ketika dia kehilangan kekayaannya atau dia mengalami kerugian, bagaimana responnya, di situ Tuhan tahu. He knows everything. Engkau lebih cinta Mammon atau cinta Tuhan? Bahkan ada orang yang begitu aktif pelayanan, doa datang, homesel datang. Begitu dapat job, dapat pekerjaan, dapat project A, project B, project C. Aduh pasti udah gak ada waktu Pak untuk pelayanan.
Saya udah nggak ada waktu untuk doa. Saya udah nggak ada waktu untuk komsel. Semuanya udah nggak ada waktu. Kenapa? Karena dia mesti maintain proyek-proyek ini. Dia nggak berani untuk melakukan pembagian kalender, jadwal, memaintain harinya, day ketika dia mesti berdoa. Makanya dia perlu manajemen yang betul-betul khusus dan spesial. Makanya ibadah doa, pendeta itu bilang, iya Pak, yang datang ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga nggak punya kerjaan di rumah. Ya udah dia datang ke gereja. Tapi yang sibuk-sibuk nggak pernah bisa datang. Jadi memang ada something sulit jadi murid Tuhan kalau tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya. Nggak bisa all out. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Bisa menjadi tawar garam kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi orang kaya, Anda harus berakar benar-benar kuat. Tadi saya tanya, berapa banyak yang mau jadi kaya? Saya juga angkat tangan, saya mau kaya. Tapi yang mau jadi kaya mesti berakal kuat sekali. Dia mesti mencengkram, mesti connect sama Tuhan dalam keintiman dan firman. Kalau dia nggak berakal kuat, dia akan goncang nanti. Ya. Dia mesti benar-benar berakal kuat supaya waktu hartanya banyak, dia tetap bisa fokus di mana bukannya makin mengurangi semangat dia untuk pelayanan atau dekat sama Tuhan atau intim dengan Tuhan, tapi malah dia menambahkan kapasitas dia. Semakin dia diberkati, semakin dia mengikuti panggilan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Semakin kita dipercaya harta kekayaan, tujuan Tuhan apa? Semakin berdampak. Karena kita hanya alat jembatan. Saudara berdoa, Tuhan berkati saya. Ini udah mau Imlek, ini udah mau Lebaran, banyak pesanan kue. Tuhan ini mau ada acara-acara besar luar biasa. Oke, Tuhan berkati. Tapi kenapa Tuhan berkati? Mesti pikir baik-baik. Kenapa Tuhan berkati? Supaya kamu makin jadi lebih berkat. Supaya kita makin lebih berkat orang lain. Itu goal dan rencana Tuhan. Kalau kita nggak seperti itu, maka something problem. Kita akan mengalami hal-hal yang nggak enak tadi. Kita akan mengalami penderitaan-penderitaan. Kita akan dualisme. Tuhan, mamon, Tuhan, mamon. So jadilah bendahara kepercayaan Tuhan. Makin dipercaya dalam harta, makin siap berbuah lebat. Jadi semua harta kita itu kita hanya titipan. Kita kembalikan perpuluhan, itu titipan Tuhan. 10%. Tuhan juga lihat di situ. Siapa yang mengembalikan perpuluhan 10%? Berapa persen milik Tuhan? Bukan 10 Pak. 100% milik Tuhan. Anda hanya disuruh latihan iman, kembalikan 10%. Sebetulnya 100% milik Tuhan. Sudah hanya dititipkan dan Tuhan bilang 10% kembalikan. Kenapa? Karena gerejaku perlu makan. Gereja perlu bayar listrik, gereja perlu bayar full timer. Gereja perlu bayar semua operasional. Gereja mau beli tanah, parkiran sulit, kembalikan 10%, itu milik Tuhan. Lalu yang 90% itu milik Tuhan juga. Hati-hati dalam penggunaan 90% itu. Jangan 90% itu menjadi kutuk, bukan jadi berkat buat kita. Gara-gara banyak uang, akhirnya menjadi kutuk buat kita, bukan jadi berkat. Bukan jadi fasilitas buat kita untuk makin memberkati orang lain, itu menjadi kenikmatan buat diri sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk jadi bendaharanya Tuhan mulai hari ini. Dengan apa? Pertama, kembalikan 10%, perpuluhan. Itu melatih iman saudara. Melatih iman saudara. Untuk apa? Untuk tidak cinta uang. Seorang pendeta Pak Edi Leo kalau nggak salah, dia bilang waktu khotbah gini, satu hal untuk melepaskan kutuk dari cinta uang, Anda kembalikan 10%. Dengan mengembalikan 10%, Anda terlepas dari kutuk cinta uang. Itu melepas
dari rasa kepemilikan saya. Bukan, itu milik Tuhan. Berani lepaskan itu. Saudara hanya titipan saja. Kalau saya mau katakan, itu bukan, semua 100% bukan milik saudara. Tapi Tuhan hanya latih 10% kembalikan. Ya. Nasihat kepada jemaat Smyrna. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan dalam 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi jemaat Smyrna ini sudah terkenal setia. Jadi Tuhan minta pertahankan itu. Jangan takut dengan penderitaan. Setia sampai mati. Aku akan menjalankan mahkota kehidupan pada engkau. Artinya yang masuk surga ada yang adalah yang mengalami penderitaan, dianiaya, miskin. Ya. Satu lagi mungkin, jemaat Pergamus. Pusat penting dalam kekaisaran Romawi. Di sana terdapat kuil-kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa pagan, termasuk kultus penyembahan kaisar. Jadi banyak penyembahan-penyembahan berhala. Ini jemaat Pergamus. Dikatakan begini, aku tahu di mana engkau diam. Ada kata, aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia padaku. Yang dibunuh di hadapan kamu. Di mana iblis diam. Jadi ada satu kota di mana banyak penyembahan berhala. Ada tempat penyembahan di mana-mana. Di kota itu penuh dengan tempat penyembahan berhala. Patung-patung penyembahan berhala, penyembahan kepada kaisar dan sebagainya. Dan Tuhan bilang, aku tahu di mana kau diam, di tempat tahta iblis. Ada tempat tahta iblis, bahkan di situ ada kuil altar Zeus, dewa Zeus. Di Pergamus ini ada tempat pemujaan kepada dewa Zeus. Jadi Tuhan bilang itu tempat tahta iblis. Ya. Jadi kalau kita di dalam lingkungan seperti itu bahkan yang menakutkan. Tuhan bilang, puji Tuhan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Puji Tuhan, jemaat tetap imannya kuat. Ada teguran. Ada teguran. Apa tegurannya? Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Di dalam penyembahan pada Tuhan, tidak boleh ada kompromi-kompromi yang diizinkan. Yang dapat membuat iman anak-anak Tuhan goncang. Pengajaran-pengajaran yang sesat, yang secara seolah-olah baik dan sebagainya, tapi akhirnya bisa memecah belah dan sebagainya Bapak Ibu. Ya. Ajaran Bileam itu apa? Kompromi. Untuk hal-hal yang duniawi, berhala dalam dunia ini. Ya. Budaya-budaya di dalam kehidupan kita. Oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Artinya Tuhan benar-benar spesifik. Jangan sampai gereja dengan adanya ajaran-ajaran atau budaya-budaya yang mengatakan ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ya, Tuhan, oke, kita iman kita kuat, tapi kita mengizinkan hal-hal ini, dan saya yakin di sini nggak ada. Di sini kita benar-benar punya pengajaran yang original. Pendeta-pendeta sini
udah didikan puluhan tahun. Dari Om Jonathan memulai 60 tahun gereja ini, benar-benar pendeta-pendeta yang khotbah telah teruji. Ya, sekali Pentakosta tetap Pentakosta ya Pak ya. Api tetap menyala. Kita tidak toleran dengan ajaran A, B, LGBT dan sebagainya. Banyak gereja yang sekarang bisa menerima LGBT, bahkan memberkati pasangan sesama jenis. Ya, hal-hal seperti itu sudah bukan aja di gereja kita, di tempat lain, di dunia itu udah banyak sekali yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Pesan dari ayat ini adalah pentingnya untuk tetap setia kepada Kristus di tengah lingkungan duniawi yang sesat. Tetap jaga kemurnian doktrin, ini kembali lagi doktrin kita. Praktek sehat dalam gereja, menolak kompromi yang sepertinya baik, tapi dapat menyesatkan umat. Di sini ada pendeta-pendeta yang luar biasa, yang menjaga umatnya. Ya, seolah kan bisa konseling, bisa datang, dan kita tidak mengizinkan ajaran Bileam di situ, Bapak Ibu. Di abad 21 ini, Bapak Ibu, banyak orang Kristen menghadapi tekanan untuk mengkompromikan iman dengan nilai-nilai duniawi. Kenapa? Sulit sekali, menurut sekali. Hal-hal yang kompromi dengan nilai-nilai duniawi itu sulit sekali. Di dalam yang pertama ada film, sosmed. Ya, saya lagi nonton film di Netflix. Seperti biasa film. Ini terus terang aja belum pernah saya nonton. Tiba-tiba si cowok ini sama bintang utamanya lihat-lihatan. Oh, saya bilang ngapain nih lihat-lihatan? Iya kan? Ada beda melihat-lihatan gitu, cowok sama cowok. Ini bintang utama. Dia mulai dekatin, dia mulai pegang. Terus dia kasih kode-kode mata begini-begini. Terus yang satu masuk ke kamar, yang satu mandi. Dua-duanya ketemu di ranjang, pelok-pelokan dan ciuman. Saya bilang, isi saya sampai gitu ya. Soalnya zaman saya dulu muda, nggak ada film-film kayak gini. Sekarang umum dan biasa. Saya ngebayangin anak-anak muda sekarang, generasi muda, akan menjadi terbiasa dengan hal itu, karena ditonton rame-rame, dan ditonton di rumah, bahkan di handphone. Sepertinya hal yang biasa. Seperti hal yang lumrah lakukan seperti itu. Kita yang nggak biasa, kita didikan jebolan dari Kristen ortodoks atau tradisional. Kita nggak ngerti kok cowok sama cowok ciuman-ciuman. Tapi anak-anak muda mungkin hal itu udah di YouTube semuanya, di Netflix. Sekarang bukan cuma Netflix kan, ada Prime, Michael ada apa? Mike Prime, Netflix, Disney, HBO. Yang langganannya murah-murah banget. Sebulan ada yang cuma 50.000. Wow, saya bilang, itu bisa nggak kemana-mana Pak setiap hari nonton film. Memang saya dari dulu suka nonton film Pak. Kalau nonton film silat, Setio Eng Hyong, Legend Condor Heroes itu. Gila, gue demen banget nonton itu. Aduh, gue dulu senang baca buku silat. Cita Toliong itu kisah pedang naga. Ada filmnya, demen banget nonton. Ya, saya juga pernah nonton, seharian nonton bisa berapa jilid Pak? 10 jilid ada. Ya, film silat dan sebagainya. Tapi ternyata wah, ini ternyata bisa mengubah budaya. Gaya hidup berganti pasangan. Ya, maaf saudara, saya juga dulu banyak pasangan. Ya. Ya. Ini yang ketiga nih. Ada yang nggak ketahuan soalnya. Yang ketahuan 3 doang ya. Saya juga ganti pasangan gitu. Tapi saya menjaga setelah menikah, mesti benar-benar jaga kudusan. Nggak gampang. Waktu nikah juga banyak yang mau sama saya setelah nikah, ya kan? Gini-gini gembala ini banyak yang mau Bapak Ibu. Ya, jadi mesti didoain. Saya puji Tuhan di menara doa tiap hari gembala didoain. Itu bahaya, Pak. Ibu gembala gini ganteng susah nanti. Ya. Jadi puji Tuhan di menara doa siap. Oh Tuhan tolong gembala sidang Tuhan. Tuhan pimpin dia. Saya bilang puji Tuhan yang jagain saya dengan doa.
Kalau nggak saya bisa jatuh juga, lemah iman saya. Ya. Nah saya aja bisa lemah iman, apalagi anak-anak muda. Ngelihat gaya hidup, ganti-ganti pasangan, pacar dan sebagainya. Lalu dorong untuk hidup apa, pamer, kekayaan sosmed, ya kan? Kan kita diajar untuk kita post, juga kita mesti hati-hati nilai hati kita. Kita diajar sikap hati kita. Waktu kita post, di sini tujuannya apa nih motivasinya? Untuk kebaikan orang lihat atau untuk kesombongan? Nah di situ juga kita hati-hati dengan motivasi ini nih waktu ngepost. Ya. Lalu dorongan gaya hidup untuk apa? Untuk memberontak dari moral dan etika. Ya. Ada satanic temple di luar negeri. Ada hari khusus untuk melakukan seks bebas. Jadi anak-anak muda sekali-sekali berontak dengan segala aturan. Jadi tanggal segini semua bebas melakukan seks bebas. Tanggal segini bebas untuk melawan aturan orang tua di rumah. Ya. Tanggal segini ada aturan lagi kita melakukan sesuatu yang memberontak. Ada tanggal satu lagi dalam setahun yang paling engkau merasa engkau banyak ditekan dan gini-gini, apa? Agamamu apa? Kalau saya Kristen, bawa tuh Alkitab, ini hari khusus untuk sobek-sobek tuh Alkitab. Ternyata laris anak-anak muda, gaya pemberontakannya dia sobek Alkitab. Itu ada ditekankan oleh satanic temple. Ada aturan kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi, wah saudara-saudara, ngeri banget. Ngeri banget. Jemaat Pergamus ini, kalau nggak kuat-kuat menghadapi dunia lingkungan kita kebablasan deh. Jadi kalau saudara nggak berakal kuat-kuat, dekat sama Tuhan, kita kelibas Bapak Ibu dengan dunia ini. Kita nggak bertahan untuk pelayanan juga. Kita mesti all out, habis-habisan. Untuk apa? Berakal dalam Tuhan. Saya undang Well Singer untuk maju ke depan Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tiatira Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu dan kasihmu, imanmu dan pelayananmu dan ketekunanmu. Dan bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Maksudnya apa? Imannya kuat. Kasihnya kuat. Pelayanannya hebat. Tekun. Luar biasa. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya, sejak dia mulai pelayanan, sampai hari ini dia pelayanan, terus meningkat. Progresif meningkat. Buahnya semakin hari semakin lebat. Artinya orang ini bertumbuh, berbuah semakin hari semakin banyak. Ini murid Kristus yang hebat luar biasa. Tapi ada teguran juga. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Selalu ada saja di dalam gereja yang membuat gereja hancur. Selalu ada saja di mana membuat anak-anak Tuhan tergoda, terhilang. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ada saja dalam gereja seorang yang memprovokasi, memecah belah, menghasut. Dia tidak senang dengan adanya kesatuan dalam gereja. Dan kata-kata dia itu selalu bisa menjerat orang yang lemah iman, terpecah belah. Selalu ada saja. Seperti itu. Dan Tuhan bilang apa? Saudara jangan pernah sakit hati ya. Jangan pernah simpen sakit hati di sini. Sama sesama hamba-hamba Tuhan di sini.
Jaga hatimu. Ada seringkali kita kepahitan, sakit hati. Karena ada omongan-omongan yang menghasut. Kita tergoncang dengan omongan si A, si B, si C. Kita hanya punya asumsi-asumsi yang negatif kepada sesama pelayanan kita di gereja ini. Dan yang ngomong itu nabiah. Ya. Yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan. Jadi orang ini cukup punya pengaruh. So Bapak Ibu mesti peka kan suara Tuhan, mesti dekat sama Tuhan. Ada beberapa orang yang kepancing emosi, dia bilang, saya nggak mau datang lagi gereja ini. Ada yang bilang, saya kesel, saya marah, kecewa. So jaga hati. Jaga hati Bapak Ibu. Di luar udah begitu beratnya. Datang ke gereja, lebih berat lagi. Ada banyak yang pahit, luka sama teman-teman gereja. Yuk, jangan terpancing. Kalau bisa tutup telinga kita. Kalau ada omongan-omongan negatif, oh si A begini, si B begini. Apalagi kalau ngomongin HCF kita, ngomongin pemimpin kita, ngomongin orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata kita bisa menjebak hidup kita. Kita bisa salah. Kita dapat masukan-masukan yang salah. Kita menjadi antipati dan sebagainya. Lepaskan berhala-berhala itu. Kata-kata itu semua. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 jemaat yang hari ini saya sampaikan. Bapak Ibu, hari ini saya juga memperkenalkan Pastor Brian ya. Pastor Brian bisa bangkit berdiri, silakan. Ya. Saudara belum saya kenali udah tepuk tangan, ini mau diapain ya? Mau dipelonco atau apa gitu ya. Pastor Brian mulai tanggal 15 April ya, dia akan gabung di gereja kita. Ya. Dia 2 kali juga sebagai pengurus di BPD, sebagai sekretaris. Saya mengizinkan Pastor Brian membantu di gereja ini karena saya tahu kinerja dia. Saya tahu kinerja dia all out waktu melayani Tuhan. Seorang manajemen yang kuat, disiplin, dia lebih disiplin dari saya. Kalau dia ke gereja, dia suka mau nebeng sama saya. Dia lebih dulu datang. Saya belum siap, dia datang duluan. Jadi saya lihat gereja kita perlu orang yang bisa berdedikasi tinggi dan berintegritas tinggi. Ya. Pastor Brian ini juga pernah ya mengajar di gereja kita dulu ya. Itu ngajar apa Pak? Purpose Driven Life Movement. Pastor Brian ini yang pernah berapa puluh tahun lalu ya? 2007 ngajarkan Purpose Driven Life. Waktu itu kita memakai buku yang dari Rick Warren ya. Pastor Brian ini yang membimbing kita. Ya. Jadi hari ini dia akan berdedikasi setiap hari datang, seminggu bisa 5 kali datang, dan hari Minggu dia akan ibadah di sini. Apa yang jadi job desk Pastor Brian? Silakan duduk Pastor Brian. 1, dia jadi pendeta pembina pemuda dan teens. Ya, pendeta pembina pemuda dan teens. Ya, saya udah waktunya youth dan teens punya pendeta khusus untuk membina youth dan teens. Karena saya tahu saat ini youth dan teens sulit, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan. Jadi kita perlu memperkuat seorang pembina. Ya. Kedua, Pastor Brian juga akan masuk di pintu ke-6. Dia akan mensupport PPG yang ada di sini, ya. Artinya yang sebelumnya dipegang oleh Pak Nyukcing, khusus untuk yang PPG, Pastor Brian akan masuk pintu ke-6. Jadi mensupport, memotivasi para PPG, ya, untuk tetap on fire, tetap semangat, ya. Sementara Pastor Daniel Setiawan saya percayakan pegang pintu 7. Silakan diri Pak.
Dia akan pegang pintu ketujuh. Pintu ketujuh dari 10 tahun lalu nggak ada kegiatan apa-apa. Kita hanya bergerak di pintu ke-8, yaitu jemaat memiliki home cell. Tapi ketika kita mengarah ke gereja sel, maka Pak Daniel ini ternyata sulit sekali kalau tidak ada pilot tim yang khusus untuk membuat struktur bagaimana gereja sel bisa saling bertumbuh dan berakar satu sama lain, bisa terkonek satu sama lain. Dan semua PPG nanti yang mau masuk dalam pelayanan, dia akan diinterview oleh pintu ke-7, bukan lagi pintu ke-6. Jadi semua yang mau melayani diinterview oleh pintu ke-7 dan diarahkan masuk home cell. Jadi semua PPG wajib masuk home cell. Semua PPG wajib masuk home cell. Karena kita mau gereja sel semua pekerja masuk di home cell. Ya. Nah, saya mau nanti Pak Daniel akan tutup di dalam doa berkat. Ada satu hal yang mau disampaikan juga. Ya, anyway, saya bersyukur sekali dengan progres yang luar biasa di gereja Tuhan ini. Gereja terus luar biasa menapak lebih lagi. Dan saya percaya usaha manusia mungkin tidak akan berhasil tanpa pertolongan Tuhan. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan semua itu dalam pimpinan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Lagu apa? Ya silakan nyanyi. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the work thy hand has made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou
soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! That sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! That sings my soul, My Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou Hallelujah. That art! sings my soul. That sings my soul, my Savior